Shalom, elders yang terkasih. Di bulan September ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma, yang mana merupakan doktrin dasar yang fundamental dari Rasul Paulus. Saya bacakan untuk kita, Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sampai semakin jauh. Elders yang terkasih, seorang kawan, seorang rekan sepelayanan kemudian mengirim sebuah email. Dan yang menariknya adalah di bawah namanya evangelis, misalnya evangelis XXX, lalu ada tulisan hamba yang tidak berguna. Dan saya cukup terganggu. Kenapa terganggu? Karena saya takut sekali teman saya ini mengalami yang namanya sindrom inferior complex atau yang lebih kenal dengan minder. Kenapa dia bisa mencantumkan dan menyatakan dia sebagai hamba yang tidak berguna? Lalu kemudian saya menghubungi beliau, mengkontak beliau. Saya tanya, Ale, loh kok nulisnya hamba yang tidak berguna, Le? Teman saya ini kemudian memberikan penjelasan bahwa ternyata dia terinspirasi dari Alkitab, dari Lukas 17 ayat 10. Saya bacakan ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Elders yang terkasih, bukan minder, tetapi nasihat dari Tuhan ini adalah agar kita selalu merendahkan diri. Agar kita selalu merendahkan diri. Merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri. Karena seseorang yang mau merendahkan diri, itu pasti bermula dari kerendahan hatinya. Betul? Elders yang terkasih, ternyata nasihat ini sangat penting sekali bagi setiap kita. Belum lama ini saya mengikuti sebuah webinar dengan bertajuk Dark Side of Leadership, sisi gelap kepemimpinan. Di sana disampaikan bahwa kejatuhan seorang pemimpin, khususnya pemimpin rohani di gereja yang dimaksudkan di sini, mengapa pelayanannya tidak sampai selesai, berhenti di tengah jalan, terputus di tengah jalan? Karena masalahnya adalah keangkuhan dirinya. Kalau kita lihat elders yang terkasih, keangkuhan itu bisa membuat seseorang jatuh. Dan nampaknya Paulus menyadari hal ini sehingga ia selalu menyematkan dan melabelkan dirinya dengan panggilan tersebut, yaitu hamba Kristus Yesus. Elders yang terkasih, apakah kita juga bersedia untuk mengambil label itu? Bersediakah kita merendahkan diri kita dan menyandang predikat sebagai hamba? Saya teringat seorang yang luar biasa, peraih Nobel yang saya maksudkan adalah Mother Teresa. Almarhumah selalu menyebut dirinya adalah sebatang pensil yang sederhana di tangan penulis agung. Nasihat Yohanes Pembaptis juga sama. Ketika dia murid-muridnya komplain dan kemudian ditanyakan, bagaimana ketika Yesus lebih populer dibanding Yohanes Pembaptis? Yesus lebih banyak mendapatkan murid. Lalu Yohanes Pembaptis menyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.